Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali tutorial ya, data mining untuk mata kuliah data mining. Ini adalah tutorial yang ke-12 ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang multiple linear regression. Jadi bagaimana memprediksi suatu data dengan menggunakan metode multiple linear regression, di mana untuk kasus kali ini kita akan memprediksi tentang harga rumah ya, harga rumah. Nah, ini kayaknya sesuai dengan tugas besar ya salah satu kelompok yaitu tentang bagaimana memprediksi harga rumah. Ya, kita akan menggunakan multiple linear regression. Jadi multiple linear regression ini sebetulnya adalah bagaimana kita kalau kita tuliskan secara matematis, yaitu rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini, di mana Y sama dengan B ditambah E ini adalah errornya, kemudian B ini adalah interceptnya, ditambah M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah sampai Mn kali Xn ya, di mana Y ini adalah independent variabelnya, kemudian M ini adalah koefisien dari persamaan M keberapa, kemudian X-nya ini adalah independent variabelnya. Jadi X-nya karena ini multiple maka X-nya lebih dari satu. Kan? Kalau misalnya dia simple linear regression, maka X-nya cuma satu. Kan? Nah, kalau di sini, kalau di multiple, X-nya lebih dari satu. Jadi bagaimana kita memprediksi suatu data dengan menggunakan beberapa independent variabel. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ini ada si Badu ya, ingin membeli rumah. Dengan kriteria misalnya jumlah kamar tidurnya adalah 3, kamar mandinya 2, kemudian luas rumahnya itu 1.800 square feet, ya, kemudian grade rumahnya adalah grade 7, dan tahun pembangunannya adalah tahun 1990, dan kita ingin memprediksi berapa kira-kira harga rumah ya dengan kriteria yang sudah disebutkan tersebut ya. Nah, ini jumlah rumah, jumlah kamar mandi, luas rumah ini adalah variabel independennya, variabel independen yang menjadi atau kriteria yang dipakai untuk memprediksi harga rumah tersebut. Ya, baik, tahapan-tahapannya ketika kita akan memprediksi menggunakan metode multiple atau multivariate linear regression ya. Multiple linear regression, jadi yang pertama adalah seperti biasa kita load dulu library-nya, library yang akan dipakai, kemudian kita load datasetnya, kemudian kita lihat sneak peek datanya, kemudian kalau ada missing value, kita handling missing value, kemudian kita lakukan exploratory data analysis, ya, kemudian kita buat modelnya, baru setelah itu modelnya kita terapkan untuk memprediksi. Baik, langkah pertama tadi, yang pertama kita akan meload library yang dipakai untuk memprediksi menggunakan multiple linear regression ini di Python ya. Kita load misalnya library Panda, library Matplotlib yang untuk grafik, kemudian library NumPy, library Seaborn ini untuk data visualization, kemudian kita menggunakan library sklearn dan kita ambil linear regression karena ini yang akan kita pakai. Kemudian juga kita gunakan library untuk split dataset ya, train test split. Oke, kita run. Nggak ada masalah. Kemudian setelah itu kita load datasetnya. Dataset yang kita pakai ini
menggunakan dataset KC House data.csv. Ini didapatkan dari Kaggle ya, terkait dengan data rumah, ya, data rumah yang ada di King County di Amerika Serikat. Oke. Karena ini menggunakan collab, kita harus panggil dulu datanya. Setelah datanya sudah ada di di drive komputer saya, kita harus panggil dulu dan bisa di running. Oke, datasetnya sudah masuk di sini, ya. Kalau kita mau ambil data, kita harus copy dulu di copy path-nya, kemudian copy path-nya kita taruh di sini. Jadi kita mengambil data KC host data.csv, kemudian dengan nama kolomnya seperti ini, bedroom, square living, rate, price, dan tahun pembuatan. Kita running. Oke, berhasil. Kemudian kita coba lihat 5 data pertama, data teratas dengan df.head. Oke, ini 5 data pertama, jadi ini harganya. Yang ini dia ada penjelasan setiap kolomnya, jadi ini price, ini harga rumahnya. Kemudian bedroom ini jumlah kamar tidurnya, bedroom ini jumlah kamar mandi, kemudian square living ini luas rumahnya dalam satuan square feet, kemudian grade ini adalah grading system, jadi dia masuk ke kategori keberapa misalnya. Kemudian year build ini adalah tahun pembuatannya. Oke, kemudian kita ingin coba lihat ukuran datanya ada berapa. Menggunakan df.set, ya ternyata jumlah datanya ini ada 21.613 baris ya, dengan 6 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kemudian kita juga ingin tahu tipe dari data dari masing-masing kolom ya, menggunakan df.info saran. Oke, nah dari sini terlihat datanya semua sudah dalam bentuk numerik ya, walaupun ada yang bentuknya float, artinya desimal, dan ada yang bentuknya integer. Kita lihat di sini untuk bedroom dia integer, tapi untuk bedroom kamar mandi ini float. Nah ini nanti perlu kita rubah ya, kita rubah. Kita lihat dari statistical description-nya dengan menggunakan df.specify. Oke, berdasarkan statistical description, kita lihat di masing-masing kolom. Nah, ini kita lihat di sini ada di bathroom ya, di bathroom ini ternyata ada nilai maksimalnya dia 33. Nah, ini sepertinya ini ada kesalahan ya, karena yang lainnya nggak mungkin rumah kamarnya 33 gitu ya, makanya apalagi ini rumah pribadi, makanya ini kita akan ganti ya,
angka yang 33 ini. Kemudian yang di bathroom juga, yang di kamar mandi ini kan masih dalam bentuk float ya, dalam bentuk desimal. Sedangkan kamar mandi itu kan harusnya integer ya. Ini juga kita akan rubah. Kemudian yang di grade sudah integer. Ya, sekarang kita lakukan perubahan di bathroom, di bathroom tadinya float, kita rubah menjadi integer. Jadi datanya. Oke, sudah. Kemudian tadi yang angka 33 ini kita replace menjadi 3 ya. Di sini perintahnya. Jadi replace angka 33 ini menjadi 3. Oke, sudah. Kemudian kita cek apakah ada missing value atau tidak. Kita menggunakan perintah is null. That's sum. Oke, ternyata tidak ada data yang missing value, artinya semua data dan nilainya. Kemudian kita lakukan exploratory data analysis. Ya. Kita lihat dulu, ambil lagi menggunakan data head, sudah. Kemudian kita lakukan, kita lihat ya masing-masing distribusi datanya dari masing-masing kolom. Pertama misalnya kita lihat dari kolom bedroom. Kita lihat menggunakan histogram dan juga box plot. Ya. Nah, ternyata di sini terlihat bagian besar rumahnya itu punya kamar 3 dan 4 ya. Kamar 3 dan 4. Tapi juga banyak outliernya di sini. Ya. Kemudian kita cek kamar mandinya. Sebaran datanya bagaimana. Nah, ternyata rumah ini paling banyak punya kamar mandi 1 sampai 1 dan 2. 1 dan 2. Tapi ada juga yang kamar mandinya itu jumlahnya 0. Ya. Kemudian juga ada data-data layak. Ya. Kemudian kita lihat dari luas tanahnya. Nah, luas tanahnya itu rata-rata sekitar 2000 ya. 2000 square feet untuk luas tanahnya. Jadi masih ada data flyer. Kemudian kita lihat dari distribusi grade-nya. Nah, ternyata sebagian besar itu grade-nya di grade 7 dan grade 8 rumahnya. Ya, itu. Kemudian kita lihat dari data tahun pembuatan. Kita lihat di sini rata-rata tahun pembuatannya itu di tahun 1980-an ya. 1980 di sini. Oke. Kemudian kita lihat hubungannya ya. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Menggunakan pie plot. Dan juga kita bisa lihat menggunakan korelasi ya, menggunakan korelasi. Oke, dari korelasi kita lihat ternyata yang paling tinggi korelasinya terhadap harga itu adalah luas ya, square feet ini. Di luas lahan itu berkorelasi paling tinggi terhadap harga. Kemudian juga grade ya. Dan yang paling rendah itu tahun pembuatan. Jadi tahun pembuatan itu tidak mempengaruhi pada harga rumah. Oke, tahap berikutnya kita melakukan buat modelnya. Kita panggil ulang ini datanya. Kemudian kita definisikan variabel X dan variabel Y-nya. Nah, variabel X-nya adalah semua kolom ini kecuali
harga ya, karena harga ini adalah yang dependennya. Jadi X-nya semua data kecuali price, sedangkan Y ini adalah price. Sekarang, kemudian langkah berikutnya kita split di sini. 8 split data, kita bagi dua, data trend dan data test, data testing ini dengan persentase 80% untuk data trend dan 20% untuk data test. Ini di test size-nya ya, jadi 20 berarti 0,2. Kalau mau kita rubah 70-30 berarti ini test size-nya kita rubah jadi 0,3. Kemudian kita cek ukuran datanya dari data training dan data testing. Oke, ini sudah. Jadi untuk data training itu jumlah total datanya 17.290, sedangkan untuk data testing jumlah total datanya 4.323. Kemudian kita buat model ini regresinya. Kemudian langkah berikutnya kita mentrain model ya, menggunakan data training yang sudah disebut. Kemudian kita lakukan, kita cari nilai koefisiennya dan nilai interceptnya. Oke, ini sudah ketemu nilainya. Nanti kita coba buat lebih rapi nilai koefisien dan nilai interceptnya. Oke, ini ya, ini koefisien dari variabelnya. Untuk bedroom negatif 53.000, dan bathroom 64.000-an, jadi seterusnya. Kemudian dan nah, kalau kita masukkan ke rumus, apa namanya, Y yang tadi, maka tadi nilai koefisiennya adalah ini 7.000, yang ini nilai koefisien, nilai interceptnya. Kemudian ini nilai koefisiennya -3. Jadi errornya ini interceptnya. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Jadi ini koefisiennya, kemudian ini adalah interceptnya. Kalau dituliskan seperti ini, jadi persamaannya. Oke, sekarang kita coba buat model prediksinya. Model prediksinya sudah, kemudian kita cek keakuratan dari model prediksi. Oke, ternyata diperoleh akurasi skornya 61,25% ya. Ya lumayan lah ya, 60%. Walaupun ini masih harus bisa ditingkatkan lagi ya, karena errornya atau gapnya masih lumayan banyak, sekitar 40%. Oke, sekarang kita aplikasikan. Jadi kalau kita memprediksi berapa harga rumah dengan jumlah kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2, kemudian luas tanahnya 1.800, grade-nya 7, dan tahun pembuatan 1990. Ya, kita masukkan angkanya ke sini. Ini kita masukkan ke model prediksinya tadi. Ya, sini lin grade predict. Kemudian kita masukkan index.predict, kemudian kita masukkan nilai ininya ya 3, terus 2, 1.600, grade-nya 7, dan pembuatan 190. Oke.
Oke, ternyata hasilnya adalah harga rumah. Prediksi harga rumahnya itu 361.351 US dollar. Ya, jadi demikian tutorial untuk bagaimana kita bisa memprediksi harga rumah dengan menggunakan metode multiple linear regression. Ya, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.